Tok tok tok. Ya, silakan masuk. Maaf Ibu mengganggu. Saya Dina. Oh, Dina yang tadi siang nelfon Ibu ya. Ayo silakan duduk, Din. Iya Ibu. Dina itu siswa yang sedang mengikuti pertukaran pelajar kan ya? Iya Bu. Saya berada di kelas 12 bahasa 1 Bu. Bagaimana rasanya di Indonesia? Apakah menyenangkan, Din? Sangat menyenangkan Bu. Awalnya saya sedikit sulit untuk menyesuaikan, apalagi dengan cuaca di sini kan Bu. Di negara asal saya sekarang ini sedang cuaca dingin, sedangkan di Indonesia itu cuacanya panas sekali. Makanan di sini juga lumayan enak. Dan saya paling senang dengan soto Bu. Juga teman-teman saya di kelas itu menerima saya dengan baik. Jadi saya tidak merasakan terdiskriminasi karena saya ini berbeda dengan mereka, Bu. Oh gitu. Apakah kamu sudah pernah berkunjung ke tempat wisata di Lampung? Saya hanya beberapa tempat saja sih, Bu, yang saya kunjungi. Sangat indah dan sejuk ya. Ya, Bu. Sebelumnya, maaf sekali karena saya meminta bertemu di rumah Ibu. Nggak apa-apa, Ibu senang Dina mau berkunjung ke tempat Ibu. Pagi-pagi di sekolah saya sebenarnya ingin menemui Ibu di kantor, tetapi saya membatalkan niat saya karena saya berpikir lebih baik jika saya langsung ke rumah Ibu, agar teman-teman saya tidak tahu, Bu. Apakah hal itu membuatmu kurang nyaman? Sedikit, Bu. Saya tidak ingin ada orang yang tahu kalau saya menemui Ibu. Baiklah Dina, Ibu mungkin bisa menemani Dina berbincang selama 20 menit. Apakah itu cukup? Iya, Bu, itu sudah cukup. Mungkin Dina bisa mulai berbagi pada Ibu sebenarnya hal apa yang seperti mengganggu kamu. Jadi sebenarnya saya itu punya masalah, Bu. Saya kan punya pacar, tapi saya merasa pacar saya itu lebih mementingkan sekolahnya dibanding saya, Bu. Dia bahkan menyuruh saya untuk berkonsentrasi terhadap sekolah saya dan jangan terlalu memikirkan hubungan saya dengan dia. Tapi saya nggak bisa, Bu. Saya merasa kurang gitu dapat perhatian dari dia. Biasanya ada yang selalu mengingatkan saya untuk makan, menjaga kesehatan hampir tiap 3 jam sekali. Terus dia juga menelpon saya. Tapi sekarang hanya malam saja, Bu. Dan itu pun untuk menyuruh saya belajar. Saya tidak suka adanya perubahan itu, Bu. Saya ingin dia tuh kembali kayak dulu. Oh gitu, berarti pada dasarnya pacar Dina itu mengalami perubahan sikap ya? Iya, Bu. Biasanya juga sering dengan senang hati ia akan mengangkatnya, tapi ini jelas sangat berbeda. Ia akan marah. Dia mengatakan selalu banyak tugas. Dia seharusnya tahu kalau saya juga banyak tugas di sini, tapi saya tidak seperti itu. Oke, oke. Ibu bisa memahami perasaan kamu. Bagaimana rasanya seperti diajukan oleh pacar sendiri. Iya, Bu. Saya sangat sedih dengan hal itu. Apakah menurut Dina tidak ada hal positif dari kejadian yang menimpa Dina sekarang ini? Saya hanya berpikir kejadian ini tuh sangat membuat saya sedih dan sulit bagi saya untuk memikirkan yang lain, Bu. Ibu tahu semua orang yang mengalami kejadian demikian seperti yang dialami oleh Muna pasti akan sedih. Tapi dari sini kita harus berbenah sedikit. Semua kejadian pasti ada sisi positifnya dan negatifnya. Saya tahu, Bu, tapi apa yang bisa saya lakukan selain bersedih karena sikap pacar saya? Bahkan, saya rasanya tidak ingin berbuat apapun kecuali mengurung diri di kamar dan menangis terus-terusan. Dina sadar dengan apa yang dilakukan adalah mengurung diri di kamar dan menangis.
Iya, Bu, saya sadar apa yang saya lakukan. Tapi apalagi yang bisa saya lakukan? Saya hanya bisa menangis dan mengurung diri saja di kamar. Apakah menurut Dina itu adalah respon yang tepat ketika Dina menghadapi situasi yang demikian? Em, Gini, perilaku yang demikian agaknya justru akan membuat Dina itu semakin terpuruk dan berakibat buruk pada aktivitas, terutama pada sekolah kamu, Din, sekarang ini. tapi kan, Bu, saya belum bisa menerima perlakuan pacar saya ke saya. Begitu, Bu. Iya, Ibu bisa mengerti, karena perubahan pacar pacar Dina itu terlalu drastis, maka dari itu Dina tuh seperti ini. Akankah Dina mau begini berlarut-larut dan membiarkan kesedihan Dina sampai mengganggu sekolah kamu, Din? Gini, apakah tidak menyadari bahwa Dina itu adalah salah satu siswa yang dipertukarkan pelajar not band menjadi pusat perhatian teman-teman loh. Iya juga sih, Bu. Lalu apakah jika kita mulai berpikir lebih luas dan memperluas jangkauan cara pandang kita, apakah Dina keberatan? Hmm, Bagaimana Dina? baiklah, Bu. Gini, pernahkah terpikir oleh kamu, Din, bahwa sikap pacar kamu itu bentuk kasih sayang dia pada kamu? Enggak, Bu. Malah saya berpikir dia itu egois. Mengingat Dina adalah siswa dari pertukaran pelajar, pastinya ia ingin menjadikan lebih dari sekarang dengan cara mengurangi intensitas komunikasi kalian agar Dina itu lebih berkonsentrasi pada pelajaran dan sekolah kamu, Din. Ditambah lagi sekarang kan Dina udah kelas 12, bukan pastinya harus belajar lebih keras lagi yang memperoleh hasil yang lebih maksimal gitu. Tapi tidak dengan cara seperti itu sih, Bu. Apakah dengan cara lain kamu bisa mengerti? Pernahkah pacar kamu menyuruh untuk belajar tapi kamu tidak mengindahkannya? Pernah, Bu. Bahkan itu sering. Saya sering sih menelpon pacar saya pada malam hari. Dia mengatakan pada saya sedang belajar. Dan dia juga menyuruh saya untuk belajar, tapi saya menolaknya karena saya kangen dengan dia, Bu. Nah, berarti sebenarnya niat pacar kamu itu memang baik. Dia tuh hanya ingin kamu belajar lebih keras lagi, Din. Dia bahkan memahami kamu karena kamu tuh siswi istimewa, kamu pastinya akan menjadi pusat perhatian bagi siswa-siswi se-Indonesia ini. Maka dari itu dia menginginkan kamu tuh lebih belajar dengan keras lagi agar kamu tidak dipandang sebelah mata oleh teman-temanmu di Indonesia dengan ilmu yang telah dimiliki kamu sekarang ini gitu. Ini tuh adalah bentuk kasih sayang pacar kamu ke kamu, Din. Jika dia tetap membiarkan kamu tidak belajar hanya untuk menelponnya, justru bisa dibilang dia itu tidak menyayangi kamu karena prestasi Dina kan akan menurun dan menghancurkan masa depan kamu. Ternyata dia begitu memikirkan saya. Salah sih menilai pacar saya begitu. Nah, dari sini kamu bisa mengubah perilaku, mengurung diri di kamarmu, Din, dan menangis dengan meningkatkan intensitas belajar yang lebih sering sesuai dengan keinginan pacar kamu, Din. Lagi pula komunikasi antara kamu sama dengan pacarmu itu tidak terputuskan, hanya sedikit mengurangi. Saya rasa itu lebih baik, Bu, dan saya mengerti alasan dia bersikap seperti itu. Saya rasa saya akan melakukan apa yang diinginkannya. Saya akan menerima dan mulai belajar lebih keras lagi. Dina yakin dan serius dengan apa yang dikatakan barusan. Ya, Bu, saya yakin saya akan melakukannya. Baiklah, Dina sudah yakin akan melakukan itu. Ibu harap Dina bisa konsisten dan sukses untuk kedepannya. Karena waktu juga sudah habis, baiknya kita akhiri pertemuan kita hari ini ya. Mungkin kita bisa melanjut proses konseling di lain waktu. Dan dari proses konseling ini dapat Ibu simpulkan bahwa Dina itu memiliki permasalahan kesalahpahaman cara memandang sikap yang ditunjukkan oleh pacar Dina. Dan setelah proses konseling ini, Dina sudah mampu nih meluruskan atau mengubah perspektif Dina dan akan belajar lebih giat lagi sebagai bentuk pengubahan perspektifnya tersebut. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah membantu. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Bu.
Ya, sama-sama, Din. Ibu senang bisa membantumu. Hati-hati ya di jalan. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.